biha ya Allah biha. Mudah-mudahan kita masuk menjadi golongan orang yang husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Baca sholawat semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Kurang kencang kayaknya, ada maskernya kali ya. Kali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya malam ini cerah-cerah semua ini. Alhamdulillah. Apa tanggal muda kali ya? Oh, cakep-cakep, cantik-cantik banget. Kayak gadis sampul. Sampul surat Yasin. Kalau kita cerita tentang 40 hari pada seseorang yang telah meninggalkan kita, kenapa kok ada 40 hari? Kalimat 40 itu kalimat yang unik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi nabi, berdakwah mulai usia 40 tahun. Kalimatnya 40. Demikian juga ketika kita berangkat haji, amin. Mudah-mudahan berangkat semua ya. Ketika kita berangkat haji, kita ke Madinah, di sana selama 8 hari. Itu ada istilah sholat, namanya sholat 40 waktu, yang dikenal dengan sholat arba'in, sholat berjamaah. Jadi selama 8 hari berjamaah terus di Masjid Nabawi. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan telat, jangan ketinggalan. Itu masuk kategori sholat arba'in, sholat 40 waktu. Demikian juga kejadian kita, Bu. Inna ahadakum, katanya, kalau bahasa kita, sesungguhnya kalian ketika berada dalam ibu kandung kalian, berada dalam kandungan selama 40 hari pertama, itu menjadi nutfah, menjadi sperma. Proses kejadian kita. Ibu-ibu nggak berasa tuh, tapi kayaknya berasa pernah mengandung ya. Cuma dulu waktu di kandungan nggak berasa kan? Tapi mengandung pernah berasa ya. Ada yang demo kayaknya. Oh. Kemudian 40 hari yang kedua itu menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Alaqah tadinya artinya cacing, karena gantung-gantung gitu. Pernah lihat cacing? Ketika dipegang kepalanya, apa yang terjadi? Jadi gerak-gerak begitu kan? Itu bahasa Arabnya alaqah, bahasa hadisnya alaqah. Maksudnya orang bilang segumpal darah, tapi bagusnya alaqah, semacam cacing. Lalu 40 hari yang ketiga, semakin hari berarti 40 kali 3 berapa? 120 hari atau sekitar 4 bulan. 40 hari ketiga kita prosesnya menjadi sesuatu yang dikenal dengan mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal daging. Dari situ
Ketika usia kita 40 hari ketiga atau 120 hari, ditiup roh oleh malaikat Allah, ditiup. Kemudian ketika ditiupnya roh seperti itu, kita ditakdirkan. Ada yang meninggalnya tanggal sekian, ajal namanya. Ada yang hidupnya seperti ini, ada yang asyakiyun au sa'idun katanya. Ada yang menjadi orang baik, ada yang menjadi orang bahagia, dan seterusnya dan seterusnya. Kesimpulannya, kata hadis Nabi disimpulkan dalam hadis itu ada dalam kitab Arba'in Nawawi ada. Demi Allah katanya, fawalladzi katanya, demi Allah, banyak hamba-hamba Allah atau berapa banyak orang yang ahli ibadah, ahli jannah. Sekarang ngaji seperti ini, besok ngaji di masjid, besoknya lagi ngaji di RW, besoknya lagi pengajian di pengajian sana sini dan sebagainya. Sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tetapi ketika hampir ditarik nyawanya oleh malaikat Allah, tinggal sejengkal lagi, dia ya'malu bi'amali ahli nar. Ternyata dia melaksanakan perbuatan jelek yang mengarah untuk masuk neraka. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang seperti itu dimasukkan neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga jangan kaget. Biasanya yang suka lihat orang yang sering mandiin jenazah. Jangan kaget kalau ada orang yang kelihatannya, mohon maaf, waktu amal ibadahnya selama hidupnya sih baik, sholatnya rajin, ini itu dan sebagainya. Tetapi ketika ajal menjelang, itu menjadi orang yang su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Udah sama ya, sana bunyi sini bunyi ya. Saut-sautan ya. Apa karena saya datang apa gimana ya? Oh, dari tadi ya. Kata hadis sih begini, kalau ada anjing bunyi kita suruh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca ta'awudz. Sebab ada setan lewat. Tuh, lihat setan itu. Apalagi di sini banyak banget. Ini kan banyak. Pernah ada yang lihat nggak? Ini kerajaan jin. Tapi nggak usah takut, nggak apa-apa. Nggak pernah lihat, syukur, bagus, alhamdulillah. Kemudian demikian juga sebaliknya. Berapa banyak orang yang ya'malu bi'amali ahli nar katanya. Dia melaksanakan pekerjaan-pekerjaan bejat, pekerjaannya pekerjaan ahli neraka, pekerjaannya pekerjaan yang ampuradul. Tetapi waktu usia semakin senja, semakin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal sejengkal lagi ditarik nyawanya oleh Allah. Dia bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya, sehingga dia dimasukkan surga Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang takdir namanya. Sehingga dikenal dengan takdir ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Tahu takdir mubrom? Takdir mubrom itu artinya takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa dirubah-rubah, seperti ajal, meninggal, mati. Walaupun kita hidupnya di sini, tapi kalau suatu saat Allah takdirkan kita meninggalnya di kampung yang lain, kita waktu itu ada di sana. Pas mau meninggal ada di sana, ada di tempat yang akan kita tinggal, kita meninggal nanti. Iya, contohnya ada seorang ibu nih, seorang perempuan, dia itu ahli sholat, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi gara-gara dia ngikat kucing, ada kucing diikat lehernya sampai mati. Apa kata Nabi? Hiya finnar, perempuan itu masuk ke neraka. Tapi sebaliknya, ada perempuan yang perbuatannya setiap malam keluar dari rumah. Ngompreng. Pura-pura nggak tahu.
Jalan kemana nyari sampingan. Sampingan yang nggak bener. Apa namanya? PR. Udah, jangan terlalu dalam deh, paham lah ya. You understand? Ya, ikan hiu nabrak tiang. I love you sayang. Di saat ada orang yang setiap harinya pekerjaannya, ini perempuan, tapi bukan hanya perempuan, maksudnya untuk siapa saja. Hadisnya memang ceritanya perempuan. Itu namanya itlaqul juz wa iradatil am dalam bahasa mantiknya atau balaghiyahnya. Yang diceritakan perempuan tapi maksudnya untuk siapa saja. Ada seorang perempuan yang setiap harinya dia itu pekerjaannya luar biasa jahatnya. Tetapi ketika dia itu sedang mengambil air kehausan, datang ke sumur, ada seekor anjing yang menggonggong kehausan. Persis ceritanya ya. Si perempuan tidak tega melihat anjing kehausan seperti itu. Dia lepas sepatunya untuk ambil air, ciduk airnya. Bukannya diminumkan kepada dia, tetapi diminumkan kepada seekor anjing. Silahkan. Padahal anjing najis mughalladzah menurut kita. Namun apa kata Nabi diceritakan seperti itu? Hiya fil jannah. Perempuan tersebut masuk surga. Subhanallah. Ini amal ibadah sekecil apapun, asal baik, asal Allah ridho, semuanya mendapatkan hidayah dari Allah dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya sambil berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bareng semuanya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan kita masuk menjadi golongan orang yang husnul khotimah. Kita kembali cerita yang Rasulullah sampaikan tadi. Zaman Nabi Sulaiman, Bu. Ketika Nabi Sulaiman sedang kumpul seperti ini. Beliau ada bukan hanya manusia yang datang. Ada jin, ada binatang dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling kecil apa kira-kira? Lebih dari kecil dari semut. Lebih kecil dari kutu. Plankton, lebih kecil dari plankton. Belatung. Belatung gedean mana sama planktonnya? Ada yang bilang breki, tahu breki enggak? Apaan? Kutu ayam. Ada yang bilang tengu, tahu tengu? Apaan? Ya udah itu yang paling kecil pokoknya. Sampai binatang yang paling besar apa kira-kira? Gajah. Emang ada yang gajah? Gajah sama gadak? Gadak. Gajah sama badak gedean mana? Gajah yang paling gede apanya emang? Kandangnya. Huruf G-nya kalau menurut saya mah pakai huruf besar. Kemudian ada manusia sekian banyak. Di sana ketika Nabi Sulaiman memberikan pencerahan, datang malaikatul maut. Malakul maut, malaikat Izrail, Bu. Malaikat-malaikat yang datang kepada para nabi semuanya menyerupai manusia, kecuali datang kepada Rasulullah. Kecuali para malaikat, terutama malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah, itu bukan hanya menyerupai manusia, tapi menyerupai bentuk aslinya. Rasulullah pernah lihat 2 kali. Tapi kalau yang datang kepada seluruh para nabi, mereka menyerupai sesama manusia.
Jangan-jangan di sini manusia semua ada malaikatnya nih. Ada ya? Angel ya? Angel kan malaikat. Ada satu orang yang dipelototin, diliatin sama malakul Israel, malakul maut maksud saya. Yang malaikat Israel tadi terus ngeliatin orang tersebut, nggak ngerti kalau dia malaikat, karena sesama manusia kelihatannya. Diliatin, melotot. Malaikat kan nggak kedip, nggak pernah kedip ngeliatin orang tersebut. Dia sampai salah tingkah. Udah lingkup begini, masih ngeliat melulu. Udah merem begini lutut, diliatin, masih ngeliatin terus. Sampai dia mengadu kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, saya bingung itu orang kok ngeliatin saya melulu, kenapa ya? Nabi Sulaiman jawab, iya itu malakul maut, malaikat pencabut nyawa itu. Oh, lah dia kesini ngapain? Nggak tahu. Saya takut malaikat dia datang ke sini takut mau mencabut nyawa saya, jangan-jangan. Kurang tahu juga. Tolong ya Nabi Allah, kata orang ini. Saya jangan di sini deh. Saya merasa risih diliatin dia melulu, kalau bahasa kita begitu. Tolong pindahin saya ke yang paling jauh, pakai angin. Engkau kan bisa menundukkan angin. Ya sudah, engkau saya pindahkan yang paling jauh ke negeri Hindi dalam bahasa Hindi, bahasa hadis. Ilal Hindi. Ila Aqsal Hindi, bahkan sampai ke ujung negeri Hindia. Pakai angin yang Allah berikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin. Ini orang dibawa pakai angin. Cukup sekejap mata sampai ke sana. Ternyata begitu sampai ke sana, ketemu sama orang yang tadi lagi ada di sana. Lah, selamat berjumpa kalau bahasa kita, ketemu lagi nih. Nggak ada janji, nggak apa, kok ketemu dia di sini. Disitulah dia ditarik nyawanya oleh malakul maut di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah lewat Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah orang tersebut ditarik nyawanya, meninggal maksud saya, malakul maut datang lagi ke Nabi Sulaiman. Datang yang kedua. Nabi Sulaiman bertanya, wahai malakul maut, kenapa engkau tadi melihat orang ini melulu? Orang yang tadi kau lihat itu kenapa dilihatin melulu? Malakul maut jawab, ata'ajjabu ya Nabi Allah. Wahai Nabi Sulaiman, saya heran. Heran kenapa? Saya diperintahkan Allah untuk mencabut orang tadi di negeri Hindi sana. Tapi kenapa dia ada di sini? Yang Allah perintahkan kepada saya, ini orang dicabutnya di negeri Hindi sana. Di Aqsal Hindi, tapi kenapa ada di sini? Maka saya bingung. Mungkin kalau bahasa kita, nah ini orang kan mau saya tugasin cabut nyawanya kan nanti di sana, kenapa dia di sini ya? Kan nggak mungkin. Allah yang menyuruh malaikat nggak pernah menyangkal. Ternyata benar. Begitu karena takdir Allah, dia dikirim pakai angin, meninggalnya di sana. Maka ibu-ibu seperti itu.